Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mulai lagi di part yang terakhir yaitu part 5 untuk PAT IPA SMP kelas 8. Oke, kita mulai aja ya. Jadi sebuah kayu diletakkan 6 cm di depan sebuah cermin cekung. Jika jarak fokus cermin cekung adalah 5 cm, maka jarak bayangan yang terbentuk sampai kayu tersebut adalah berapa gitu ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Rumusnya adalah S aksen sama dengan SF per SF dikurang F. Nah, sebenarnya kalau misalkan jarak bayangan sampai ke cermin itu adalah S delta S sama dengan S tambah S aksen ya. Makanya kita harus mencari terlebih dahulu si X aksennya gitu ya. Karena kenapa? S-nya sudah ada ya. S-nya yaitu 6, F-nya yaitu 5 gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan aja ke sini ya. S-nya 6, F-nya 5, ini kan perkalian. S-nya 6 di sini 5. Maka 6 kali 5 itu hasilnya adalah 30. 6 dikurang 1 itu hasil 6 kurang 5 itu hasilnya 1, yaitu jadi 30 gitu ya. Nah, kita baru dapat si X aksennya. Nah, berarti kan kalau delta S-nya adalah S-nya tadi 6 ditambah dengan delta S-nya itu adalah 30. Jadi jawabannya adalah 36. Jadi option yang paling tepat adalah yang bagian D ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 18. Ketika Amir melihat kolam renang terlihat sangat pendek gitu ya. Saat Amir menyelam ke kolam renang, ternyata kedalamannya itu 2 meter gitu ya. Peristiwa tersebut terjadi karena apa? Nah, ini ada berhubungan dengan kalau kita melihat sebuah pensil di dalam gelas yang berisi air itu kayak ada perpotongan ya. Nah, sama nih dengan peristiwa yang ada di soal ini, yaitu cahaya yang dibiaskan gitu ya. Makanya kenapa yang kolomnya dalam tapi bisa kelihatan pendek itu karena ada pembiasan cahaya gitu. Oke, nomor 19, sebuah benda di depan cermin cekung nih sejauh 10 cm. Bila jari-jari cermin 30 cm, maka sifat bayangannya adalah titik-titik. Nah, di sini kita akan mengetahui bahwa S-nya ini adalah 10 cm, di mana R-nya, ya, S-nya 10 cm, R-nya itu 30 cm ya. Nah, maka si S aksennya itu berapa gitu ya. Pertama-tama, ya, kita akan cari terlebih dahulu si F-nya, ya. Baru nanti kita cari si M-nya. Jadi ada banyak banget yang harus kita cari gitu ya. Yang pertama-tama kita cari terlebih dahulu jarak fokusnya. Jarak fokusnya. Rumusnya apa? Yaitu F sama dengan 1/2 dari si R. Maka 1/2 dikali dengan 30, ya jadi si F-nya itu adalah 15. Nah, kita baru dapat F-nya, kita mau mencari si S aksennya gitu ya. Rumusnya apa? Yaitu 1/F gitu ya, sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Karena kita mau mencari X aksennya, kita pindahin aja nih. Jadi 1/X aksen sama dengan 1/F dikurang dengan 1/S gitu ya. Sama dengan 1/15 dikurang dengan 1/10. Jangan lupa kalau ini per, kita tulis aja 1/X aksennya ya, biar nggak lupa. Nah, jadi 1 per F-nya berapa? Ya, tadi ya. S aksennya itu kan jadi kalau kita pakai KPK itu 30 gitu ya. 30 dibagi 15 2 dikali dengan 1 itu 2. 30 dibagi 10 itu 3 dikali dengan 1 itu 3. Nah, maka 1/X aksennya ini sama dengan -1/30 gitu ya. Nah, berarti otomatis si X aksennya itu hanya -30 saja gitu. Nah, tapi kita akan mencari perbesaran atau si M-nya sekarang menggunakan rumus S aksen per S sama dengan 30 ya per 10. Jadi sama dengan 3. Nah, kenapa sih kok nggak pakai negatifnya ya? Jadi kita kalau pakai negatif itu kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, maksud dari 3 ini adalah dia 3 kali diperbesar ya, diperbesar dari benda aslinya. Tuh.
yang berarti akan menyebabkan sifatnya ada 3 ya, yaitu maya, tegak, ya tentu aja, dan diperbesar ya, diperbesar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah apa? Kita cek ya, maya, diperbesar, sama tegak. Oke, berarti jawabannya option yang bagian D ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian yang terakhir, yaitu 20. Sebuah benda berada di depan lensa cembung ya, yang ditunjukkan oleh gambar. Jika jarak fokus lensa 20 cm, maka bayangan benda yang dihasilkan mempunyai perbesaran berapa ya. Sama aja, kita menggunakan semua rumus yang sama ya. Jadi S-nya 30, F-nya itu 20 cm. Ya, S-nya itu adalah jarak ya dari benda ke cermin. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan mencari, yaitu namanya diperbesar ya, berarti M gitu. Rumusnya masih sama, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per X aksen atau S bayangannya ya. Sama dengan, sekarang kita akan ganti dulu karena kita belum mencari tahu si X aksennya, maka kita pindah ruaskan sama seperti nomor sebelumnya ya. Jadi 1 per F dikurang 1 per S sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per 30, kita samakan penyebutnya menjadi 60 gitu ya. 60 dibagi 20 itu hasilnya 3, 3 dikali 1 itu hasilnya adalah 3 ya. Selanjutnya 30, ini bukan plus ya, maaf, ini negatif. 60 dibagi 32 dikali 1 itu hasilnya 2. Maka hasilnya jadi 1 per 60. Tapi kan kalau kita lihat kan S aksen ya, maka si X aksennya nanti adalah 60 gitu. Oke, sekarang tinggal si M-nya berarti yang diperbesarnya. Jadi X aksen per S sama dengan 60. X aksennya berapa tadi? Yaitu 30. Jadi jawaban diperbesarnya adalah 2. Ada opsinya? Ada, yaitu D. Oke. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.